Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Matematika semester 6A. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang supremum. Oke, ikuti videonya selanjutnya ya. Baiklah, kita langsung saja. Kita akan membahas tentang supremum. Sebenarnya kita tidak hanya akan membahas tentang supremum saja, namun juga menyangkut tentang infimum. Tapi secara garis besar, secara dominan, kita akan membahas tentang supremum yang terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu konsep supremum dan infimum. Apa sih konsepnya? Nah, tahu nggak pengertian dari supremum dan infimum itu? Nah, sekarang kita ke pengertian supremum dulu. Nah, konsep supremum. Konsep ini dibentuk dari fakta bahwa dari tak hingga banyaknya batas atas. Jika dibandingkan, pasti ada satu bilangan yang paling kecil. Inilah yang disebut dengan supremum atau batas atas terkecil. Nah, untuk pemahaman yang lebih dalam lagi tentang supremum, yaitu kan tadi batas atas terkecil. Suatu himpunan S dikatakan terbatas ke atas ataupun bounded above terdapat suatu bilangan U anggota R. R itu bilangan real ya. Sedemikian hingga S lebih kecil dari atau sama dengan U untuk semua S anggota S besar. Setiap bilangan U seperti ini disebut batas atas ataupun upper bound dari S. Jadi, supremum itu batas atas terkecil. Nah, didefinisikan bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H besar, atau dapat dituliskan S sama dengan sub H besar jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, untuk setiap X anggota H besar, X itu dia lebih kecil atau sama dengan dari S, itu S batas atas H. Yang kedua, untuk setiap A batas atas H besar, A lebih besar dari atau sama dengan S, itu S batas atas terkecil. Nah, untuk menerapkan definisi dari supremum itu tadi itu bukan mudah secara operasional karena banyaknya batas atas ataupun batas bawah suatu himpunan itu pasti nggak hingga jumlahnya. Oleh sebab itu diperlukan teorema untuk menentukan suatu supremum. Nah, ini salah satu teoremanya adalah misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan sub H jika. Nah, yang pertama, untuk semua X anggota H, X itu lebih kecil dari atau sama dengan S. Yang kedua, untuk semua R lebih kecil dari S, di mana terdapat X anggota H, sehingga dapat berlaku X itu lebih besar dari R. Nah, kita dapat melihat perbedaan teorema supremum ini dengan definisi terletak pada pernyataan kedua tentang batas atas terkecil. Nah, batas atas terkecilnya itu dimisalkan dengan R. Nah, tetapi sebenarnya pernyataan definisi ini ekuivalen ataupun sebanding secara logika dengan pernyataan pada teorema yang merupakan kontraposisinya. Nah, kalau dimasukkan dalam kontraposisinya itu seperti apa? Kita lihat. Nah, A batas atas H itu jika A lebih besar dari atau sama dengan S itu ekuivalen dengan A lebih kecil dari S. Nah, jika A bukan batas atas H, nah itu dia ekuivalen dengan A lebih kecil dari S jika terdapat X anggota H itu sehingga dapat berlaku X lebih besar dari A. Nah, pada pernyataan yang kedua tadi kan lebih besar dari R, maka ini dia lebih besar dari A untuk pernyataan keduanya. Bagian terakhir ini menyeratkan jika kita bergeser ke kiri dari S, berapapun kecilnya ke A, mau tidak mau pasti ada setidaknya satu anggota H yang berada di kanan A. Jadi setidaknya ada satu anggota H yang berada di kanan A. Jadi kedudukan S sebagai batas terkecil itu nggak diragukan lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah membahas tentang pengertian, konsep tentang supremum, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi supremum. Nah, secara umum, supremum atau infimum itu memiliki sifat yang sesuai dengan sifat aljabar dan urutan bilangan real juga. Nah, teoremanya, misalkan H subhimpunan terbesar di R dan C anggota R. Misalkan C tambah X sama dengan
C tambah X di mana X anggota H dan CH itu CX di mana X anggota H. Maka berlaku yang pertama itu subnya supremum C tambah H sama dengan C tambah supremum H. Yang kedua itu infimumnya, karena kan ini sifat supremum dan infimum. Yang kedua itu infimum C tambah H, maka berlaku A tambah infimum H. Yang ketiga supremum CH. Nah, sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Nah, yang keempat itu infimumnya CH sama dengan C infimum H untuk C lebih besar dari 0. Nah, ini dia bisa yang kedua ini pada poin kedua infimum C tambah H sama dengan A tambah infimum H juga bisa, tapi dia apabila diganti jadi C tambah infimum H juga bisa. Jadi ini dia 2 untuk supremum dan 2 untuk infimum. Maka lanjut. Buktinya, di sini kita hanya akan membuktikan yang pada pernyataan satu saja. Pernyataan satunya tadi yang mana? Pernyataan satunya itu yaitu supremum C tambah H sama dengan C tambah sub H. Itu dia karena X lebih kecil dari atau sama dengan sub H, maka C tambah X lebih kecil dari atau sama dengan C tambah sub H untuk di setiap X anggota S. Jadi, C tambah sub H batas atas dari C tambah HS. Misalkan R itu kurang dari C dan supremum H, maka R kurang C lebih kecil dari supremum H. Sifat supremum menyebabkan terdapat X anggota H sehingga X lebih besar dari R kurang C supremum H. Jadi C tambah sub H sama dengan supremum C tambah H. Oke, kita lanjut. Nah, yang sifat-sifat dari supremum itu ada sifat Archimedes. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Archimedes. Teoremanya, misalkan X anggota R, maka terdapat X anggota N, sedemikian hingga NX itu lebih besar dari X. Ini menyeratkan bahwa selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Nah, yang pertama itu contohnya, tunjukkan infimum 1 per N di mana N-nya itu anggota N atau sama dengan 0. Misalkan cara penjabarannya H sama dengan 1 per N di mana N anggota N. Yang pertama, jelaskan 0 adalah batas atas dari H karena 1 per N itu dia lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap N anggota N. Misalkan J lebih besar dari 0, maka 1 per J itu anggota R. Misalkan K anggota dari 0, maka 1 per K juga anggota R. Kalau dia 1 per N itu anggota dari 0, maka dia N itu juga anggota N. Jadi kalau misalnya J itu dia hanya sebagai variabelnya aja. Jadi bisa J, bisa K, bisa A, dan lain sebagainya ya. Nah, menurut sifat Archimedes terdapat NJ anggota N. Sedemikian sehingga NJ lebih besar dari 1 per J. Dengan kata lain, terdapat 1 per NJ anggota H sehingga dapat berlaku 1 per NJ itu lebih kecil dari J. Jadi infimum 1 per N di mana N anggota N itu sama dengan 0. Nah, tadi kan sifat Archimedes. Sifat yang kedua itu pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Nah, teoremanya terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Buktinya, awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X anggota R, di mana X kuadrat itu dia lebih kecil dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat 1 anggota H, 1 anggota R, dan 1 kuadrat lebih kecil dari 2. Benar nggak? Benar. Karena 1 kuadrat itu memang lebih kecil dari 2. 1 anggota H kita permisalkan, 1 anggota R kita permisalkan. Bisa, karena dia bilangan irasionalnya kan dia akar 2, di mana yang memenuhinya itu adalah X kuadrat sama dengan 2. Nah, yang kedua itu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga itu yang tadi kan Archimedes, baru bilangan irasional teorema akar 2, bilangan irasional akar 2. Nah, selanjutnya itu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional.
Teoremanya misalkan X dan Y bilangan real di mana X itu lebih kecil dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga X lebih kecil dari R lebih kecil dari Y. Yang kedua, itu dia terdapat bilangan rasional S sedemikian sehingga X lebih kecil dari S lebih kecil dari Y. Jadi kan dia X dan Y, di mana misalnya kita bilangannya itu kita lambangkan dengan R atau S. Bisa juga kita lambangkan dengan yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang infimum. Apa sih yang dimaksud dengan infimum itu? Bilangan infimum adalah bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat dituliskan itu I sama dengan infimum H jika yang pertama, untuk setiap X anggota H, X lebih besar dari atau sama dengan I itu batas bawah H. Jadi untuk setiap B batas bawah H, B lebih kecil atau sama dengan dari. Untuk pemahaman lebih dalam tentang infimum, infimum adalah batas bawah. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah ataupun bounded below jika terdapat suatu bilangan W anggota R. Anggota R-nya itu kita misalkan dengan bilangan real. Sedemikian sehingga W itu kurang dari atau sama dengan S. Untuk semua S anggota S besar, setiap bilangan W itu seperti disebut batas bawah ataupun lower bound dari S. Jadi infimum itu batas bawah terbesar. Nah, untuk teoremanya, teorema 2.6, misalkan H itu subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka itu dapat dituliskan dengan I sama dengan infimum H jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, untuk semua X anggota H di mana X itu lebih besar dari atau sama dengan I. Yang kedua, itu dia untuk semua J lebih besar dari I, terdapat X anggota H sehingga dapat berlaku X lebih kecil dari J. Teorema ini hampir sama dengan teorema supremum tadi, tapi ini kebalikannya. Karena kalau dia di supremum itu membahas tentang batas atas terkecil, maka infimum itu membahas tentang batas bawah terbesar. Oke, contohnya supremum dari A sama dengan 1 per N, di mana N itu anggota N adalah 1, karena untuk setiap A anggota A besar, A itu sama dengan 1 per NA. Kalau tadi kan di sana 1 per NK, itu dia lebih kecil atau sama dengan dari 1, sehingga 1 itu batasnya A. 1 batasnya A itu apa? Misalnya 1 itu batas dari infimum itu tadi. 1 batas atas terkecil karena jika R itu lebih kecil dari 1, maka terdapat 1 sama dengan 1 per 1 anggota A, di mana 1 itu lebih besar dari R. Dengan demikian 1 sama dengan supremum A. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pemahaman lebih lanjut lagi, ada enggak kalau misalnya supremum itu dia dapat ditentukan batas atas dan batas bawahnya aja? Ada enggak supremum ataupun infimum yang tidak terbatas? Ada. Untuk supremum yang tidak terbatas itu seperti apa? Itu suatu himpunan dikatakan terbatas ataupun bounded jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka supremum atau infimum itu dapat dikatakan tidak terbatas ataupun unbounded. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian ataupun kekurangan materi dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Dan untuk kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.